kita akan bahas dari saham Saratoga nih ya. Saratoga hari ini juga cukup tinggi pergerakannya, ini sempat menyentuh. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kali ini kita akan membahas dari yang pertama itu IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG itu naik sebesar 0,63%. Sempat menyentuh di area level kurang lebih di high-nya ini di 7.192, namun closingannya ada di 7.141. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu nih untuk IHSG ini kan memang di akhir sesi 2 ini memang ditutupnya plus ya atau memang naik. Nah, namun di sini sebenarnya asing ini masih mencatatkan net sell terutama di saham big caps ya, terutama dari beberapa saham big caps yang memang mencatatkan net sell. Nah, di sini juga untuk IHSG ini naik ini didukung oleh sektor teknologi yang menguat paling signifikan, disusul oleh sektor industrial dan sektor energi. Nah, kita akan bahas nih nanti untuk beberapa saham energi yang memang cukup menarik. Nah, dan juga di sini harga minyak yang bertahan di atas 120 per barel ini menjadi katalis positif emiten oil dan gas dalam negeri. Nah, saham energi dan raja ini lompat sangat signifikan. Nah, nanti kita juga akan bahas nih beberapa saham yang memang cukup potensial nantinya. Dan kita lihat nih untuk IHSG hari ini tutup di area 7.410. Ini memang cukup menarik sebenarnya, pergerakan IHSG itu masih di area bertahan di area atas di garis sini teman-teman, di garis 61,8, yaitu di garis Fibonacci 61,8 itu di garis biru ini. Nah, ini masih cukup menarik sebenarnya selama dia bertahan di area 7032 ini. Kalau dia tidak jebol ini atau dia tidak breakdown ini ya pergerakannya masih di atas ini. Namun kalau memang dia bergerak ke bawah atau memang menguji area 7032 ini wajar saja karena memang IHSG kan sudah naik tinggi. Jadi tetap teman-teman jangan terlalu agresif ya di pasar modal. Kita beli saja cicil saham-saham yang memang masih cukup potensial untuk di invest juga boleh, atau di swing trading juga boleh, atau bagi teman-teman yang memang suka trading jangka pendek ya silakan cari saham yang memang yang penting cuan ya, nanti langsung dibungkus saja, jangan terlalu lama atau memang jangan terlalu agresif, intinya seperti itu. Karena memang ada kenaikan suku bunga yang memang disinyalir di bulan Juni ini, yaitu kalau tidak salah FOMC meeting itu tanggal 14-15 Juni ya. Dan juga nih di hari Jumat ini akan ada rilis data inflasi yang memang data inflasi ini cukup nanti menjadi perhatian bagi para investor ya, terutama di Amerika Serikat ini. Data inflasi ini sangat penting karena memang apakah inflasi AS ini masih naik atau memang cenderung stagnan atau memang turun. Nah, inilah yang memang kita nantikan nih oleh para investor juga ya, terutama dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, yang penting kita bisa lihat nih untuk beberapa saham yang memang cukup menarik nantinya. Nah, kita akan bahas di sini. Untuk hari ini net buy asing itu terjadi terhadap beberapa saham seperti BMRI, Inco, Antam, Saratoga, kemudian ADMRI, NDF. Nah, ini masih diakum oleh asing, yaitu dari BMRI juga ini masih masuk ya. Kemudian ada Inco juga, ada Antam, Saratoga juga ini ada dibeli oleh asing. Beberapa saham yang memang cukup potensial untuk dibahas hari ini ya. Nah, kita akan bahas nih dari saham yang pertama itu dari saham Adro. Nah, sebelumnya teman-teman kita akan coba praktekkan menggunakan bot. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung. Nah, kita akan coba untuk perintahkan kita mempraktekkan di sini untuk meminta saham Adro. Nah, jadi kodenya 4, kemudian sahamnya itu Adaro, kemudian kita ketikkan daily. Nah, kita akan lihat nih di sini untuk
respon cepatnya dari si bot tersebut. Nah, ya, kita lihat di sini ya, tepat sekali di sini sudah muncul ya. Jadi teman-teman tinggal lihat saja di sini untuk saham Adro itu bagaimana secara teknikal, bagaimana secara peluangnya, apakah memang masih cukup menarik atau tidak. Nah, kita lihat di sini, jika dilihat dari candlenya di sini Adro itu masih higher high higher low, jadi cukup menarik sebenarnya untuk di hold ya. Bagi teman-teman yang memang sudah punya ini, silakan di hold terlebih dahulu dengan target resistennya itu nanti kita akan bahas di sini. Nah, secara volume transaksi juga di atas rata-rata di sini untuk BD Week atau Bandar Week di sini itu masih masuk ya. Ini masih terlihat di sini ada candlenya atau memang di sini volumenya masih cukup tinggi sebesar 827. Ini jadi teman-teman bagi yang suka invest ini untuk swing ya atau untuk trading ya, silakan boleh di hold selama dia masih cukup bagus bergerakannya ya, kita ikuti saja untuk trennya, follow the trend, karena memang saham Adro ini kan mencapai level puncaknya ya, ini untuk saham Adro. Nah, kita lihat di sini juga dari pembahasan untuk saham Adro ya teman-teman, kalau lihat di sini untuk Adaro itu masih cukup bagus. Nah, ini kalau teman-teman lihat data di saya juga di sini. Nah, Adaro itu potensial ya, masih menuju target resisten di 3.600 dan hari ini tercapai. Dan apakah masih bisa lanjut naik? Ya, tentu saja ini sebenarnya potensialnya, peluangnya masih cukup bagus karena memang dari katalis dari harga batu bara juga kan masih cukup tinggi. Jadi ini target areanya itu di area 3.800, ini sebagai area targetnya atau TP-nya. Jadi teman-teman silakan catat ya, karena memang ini Adro mencapai level all time high, jadi ini tidak ada tulisan TP-nya ya, TP1, TP2, tapi di sini saya gambarkan TP-nya itu di 3.600. Yang pertama hari ini sudah dicapai dan TP keduanya ada di 3.800. Nah, silakan teman-teman sesuaikan saja. Kalau mau trading ya boleh saja. Kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya, saran saya tunggu saja area supportnya. Nah, area supportnya itu ada di area 3.600-an ya. 3.600 ini sebagai area support. Jadi silakan teman-teman sesuaikan saja strateginya, jangan terlalu agresif. Intinya di 3.600 di area sini teman-teman boleh ambil. Nah, kemudian kita cek untuk saham kedua, atau sebelum saham kedua kita lihat dulu nih untuk Adaro hari ini ya. Ya, untuk asing hari ini adanya net sale sebesar 62 miliar ini untuk saham Adaro. Jadi hati-hati teman-teman, tetap waspada. Kalau memang untuk tradingan saja ya silakan trading saja. Jadi ikuti saja ketika naik. Kalau teman-teman memang mau sell ya silakan sell. Jadi realisasikan keuntungan, tapi sesuai target yang tadi kita sudah bahas. Broker summary di sini ada MG, ada AK, ada KI juga, di sini ada PD. Dan di sini adanya pembelian juga dari MG ini cukup tinggi juga, namun memang di sini ada sellernya. Tetap saja di sini MG, AK, kemudian KI di sini ini hanya untuk tradingan saja. Namun di sini KI terlihat jelas, di sini ada akumulasi ya, terlihat dari KI di sini tidak ada seller. Jadi ini cukup bagus nih pergerakan dari saham Adaro. Tapi tetap sesuaikan dengan trading plan yang memang yaitu support dan resistennya. Nah, kemudian untuk saham berikutnya atau saham kedua itu ada saham ADMR ya. Kita lihat nih di sini untuk saham ADMR apakah masih cukup potensial atau tidak ya. Nah, kita tunggu dulu untuk chartnya. Jadi teman-teman silakan, bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung ya, nanti bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan ini. Nah, kita lihat di sini untuk ADMR ya. ADMR hari ini naik sebesar 7% ya. Tutupan closingannya ada di 2.280. Hari ini ADMR itu sempat menyentuh area level terendahnya itu di low-nya 2130. Ini dekat dengan area support ya. Area supportnya itu yang ada di garis ini, yaitu di area 2100-an ya, 2090. Ini sebagai area supportnya. Nah, ADMR kalau teman-teman belum punya, ini boleh esok hari di watchlist. Kalau esok hari ini tembus di area 2290, ini rekomendasi untuk buy. Nah, dengan target area itu atau TP-nya itu ada di area TP 2500 di area sini. Jadi ini garisnya nih dekat-dekatan. Jadi ini adalah area TP 2500.
sampai 2550 ini untuk target jangka pendek. Namun tetap teman-teman waspada karena memang terlihat jelas di sini adanya Bandarwik yang memang melakukan buangan ya. Ini hati-hati seperti ini ya. Ketika teman-teman lihat di bawah di sini ada Bandarwik yang memang melakukan penjualan. Jadi teman-teman jangan terlalu agresif untuk trading buy saja. Kalau memang tidak bertahan di area 2100, 2030 di area sini, teman-teman siap untuk cut loss atau lindungi modal. Jadi siapkan saja strateginya, sesuaikan saja. Dan untuk RSI-nya di sini masih di area 48, artinya ini kecenderungan masih belum terkonfirmasi untuk lanjut uptrendnya ya. Ini ya belum terlalu kuat sebenarnya ya. Ini untuk saham ADMR. Jadi silakan sesuaikan saja untuk target resistennya TP di 2500. Kalau memang esok hari tembus di 2290, teman-teman boleh buy. Nah, ini untuk target dari saham ADMR. Nah, bagaimana hari ini untuk ADMR? Dari asing hari ini adanya net buy sebesar 26 miliar hari ini oleh asing, dan broker summary hari ini ada PD, ada AK, ada BK, ada AZ, dan di sini ada PD itu dominasi ya. Di sini ada akumulasi. Kemudian juga di sini ada BK juga ada akumulasi. Jadi silakan teman-teman boleh nih lirik untuk saham ADMR esok hari. Kalau memang esok hari teman-teman mau saham ADMR ya silakan saja, sesuaikan saja untuk target areanya, untuk target resistennya. Jadi ini untuk saham ADMR. Berikutnya itu ada saham ITMG. Ya, ITMG hari ini naik sebesar 3,7%. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk ITMG ya. Ya, ITMG hari ini naik 7%. Jadi kita tunggu dulu di sini untuk requestan dari chartnya. Ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini teman-teman kalau lihat jelas ada saham ITMG. ITMG naik 3,7% hari ini. Tutupan closingannya ada di area 36.450. Ini closingannya, yang mana closingannya itu di atas area support di 34850. Nah, ini sebagai area support. Jadi kalau teman-teman lihat ITMG ini masih bergerak di dalam uptrendnya. Nah, uptrendnya ini cukup bagus ya, karena memang dia tidak turun dari area support. Selama dia masih ada di atas garis biru ini ya cukup bagus peluangnya untuk masih di hold. Nah, kalau teman-teman punya ini modal dari bawah, ini boleh hold ya, ini boleh hold, sangat-sangat boleh hold terlebih dahulu. Nah, batasi resiko jika dia memang turun dari support di 34850-nya. Nah, ini didukung dengan tren dari harga batubara yang memang cukup bagus ya, cukup potensial juga masih ke depannya ya. Ini rekomendasi untuk hold. Dan untuk RSI-nya itu masih di atas 70, artinya ini masih peluangnya cukup bagus ya. Ini masih leading di atas, untuk lanjut naik ini masih memungkinkan saja. Volume di bawah rata-rata memang, dan ada Bandarwik di sini. Itu ada buying hari ini memang tidak terlalu besar hari ini. Jadi sesuaikan saja untuk area target price-nya ada di mana. Untuk saham ITMG kalau saya ambil dari garis Bollinger Band di sini, untuk ITMG sendiri itu area resistnya ada di 38.500. ini sebagai area TP-nya. Jadi teman-teman silakan saja, selama dia bertahan dari area support, teman-teman boleh hold. Tapi ini lihat untuk area TP-nya yaitu di 38.500, ini sebagai area TP-nya. Jangan teman-teman langsung FOMO hajar esok hari kalau memang belum punya. Jadi boleh lakukan tawar menawar terlebih dahulu ya, agar mendapatkan harga yang cukup murah. Tapi ini memang masih leading, sebenarnya masih cukup bagus nih untuk hold ya, untuk beberapa pekan ke depan juga. Nah, ini untuk saham ITMG. Berikutnya di sini gimana nih untuk asing hari ini? Adanya net sell sebesar 15 miliar untuk saham ITMG. Broker summary hari ini ada CS, ada ZP, ada PD, ada YP. Di sini hanya ada CS yang memang mengakumulasi, terlihat jelas di sini tidak ada CS yang melakukan penjualan. Nah, ZP di sini ada, kemudian di sini PD juga ada masuk, tapi di sini memang ada seller. Jadi sesuaikan sekali lagi, kalau memang teman-teman belum punya, jangan langsung FOMO hajar. Kalau memang mau tawar dulu ya boleh saja ya. Ini untuk saham ITMG. Berikutnya itu ada saham BRMS ya. BRMS kita lihat untuk di boardnya BRMS ya, kita lakukan chartnya BRMS ya.
Hari ini BRMS seperti apa? Kita lihat di sini, tunggu dulu ya. Oke, ini ya BRMS hari ini naik sebesar 3,6%. Tutupan closingannya ada di 230. Jadi pergerakan hari ini cukup menarik juga nih untuk beberapa saham dari komoditas, karena memang harga saham komoditas itu masih tinggi juga ya. Ini cukup bagus dari pergerakan BRMS. Hari ini masih di atas support di area level garis biru. Kalau teman-teman lihat di sini ada garis biru, ini adalah sebagai area supportnya juga ya. Garis biru itu level area support ada di 218, ini sebagai area support, dengan area TP satunya ada di 278, ini sebagai area TP pertama. Volume hari ini di atas rata-rata. Untuk RSI ini masih cukup bagus, menarik ya. Ini di atas 50, ini memang masih di 58 ini, tapi potensial untuk lanjut naik itu masih cukup terbuka lebar peluangnya. Bandar Week di sini ada masuk, jadi ini cukup menarik juga karena memang bandar masih masuk. Jadi perhatikan untuk pergerakan BRMS esok hari dengan TP untuk jangka menengah ada di 278. Ini untuk saham BRMS. Silakan sesuaikan saja teman-teman targetnya. Nah, untuk asing hari ini adanya net sale sebesar 3 miliar. Ini tidak terlalu tinggi memang. Namun 2 hari ini net sale dari asing ini ya keluar ya. Ini 2 hari ini lihat dari sisi net sale-nya di sini. Broker summary hari ini ada MG, ada YP, ada YJ, ada PD juga, dan di sini teman-teman lihat YP ini hanya untuk tradingan biasa saja yang memang hanya retail. Kemudian MG di sini ada masuk juga, namun di sini ada seller juga. Jadi tetap saja nih, ini masih netral saja ya. Memang ini untuk saham BRMS, dan untuk tradingan ini masih cukup menarik. Silakan saja untuk beberapa pekan ke depan ini boleh di watchlist nih. Yang penting dia tidak turun dari area supportnya. Nah, ini untuk saham BRMS. Berikutnya kita akan bahas nih untuk saham dari PTBA ya. Kita akan cek untuk PTBA yang memang setelah bagikan dividen, gimana peluangnya, gimana resistennya, dan support-supportnya ada di mana, apakah kita bisa buy atau belum. Nah, kita lihat di sini PTBA di sini hari ini minus sebesar 5,6%. Hari ini tidak ARB ya. Ini sempat tinggi ya, menyentuh tinggi di area 4100, namun ditutup di 4070. Nah, apakah bagi teman-teman yang belum punya ini boleh masuk atau boleh buy atau tidak nih? Tapi saran saya ini tetap teman-teman sesuaikan saja, karena memang hari ini volume kan 2 kali lipat ya. Ini tinggi, cukup tinggi, tapi RSI-nya di sini memang masih cenderung ke bawah atau di area angka 50-an. Untuk Bandar Week memang di sini tinggi. Hari ini ada masuk ya dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Ini cukup menarik juga sebenarnya, ada perlawanan untuk melanjutkan naiknya, karena memang tren dari batubara, harga batubara komoditas kan memang masih cukup tinggi. Jadi ini sebenarnya layak sih untuk PTBA kalau teman-teman yang hold nih untuk dapetin dividen, karena dividennya kan tinggi ya, sebesar 15%-an ya, atau DPR-nya itu 100%. Jadi ya tetap hold saja, boleh saja. Nah, supportnya itu ada di 3920 sampai di 3800. Ini sebagai area supportnya kalau teman-teman lihat di area sini. Jadi ini sebenarnya ya layak saja kalau memang dia turun sampai di 3800, ya layak saja. Tapi untuk teman-teman yang belum punya ya kita tunggu saja adanya pantulan lagi, atau adanya ditutup dengan harga yang cukup bagus ya. Boleh spekulatif buy, boleh, tapi tetap jangan terlalu agresif. Nah, intinya sih kalau saya pribadi ini spekulatif sekali ya. Ini boleh teman-teman kalau memang mau buy ya silakan buy, tapi memang itu masih ada tekanan jual ya, memang cukup tinggi ini untuk saham PTBA. Nah, kita lihat di sini untuk PTBA dari data asingnya gimana. Ya, hari ini adanya penjualan. Nah, ini terlihat jelas di sini ada net sell dari asing sebesar 150 miliar ini dari asing. Jadi teman-teman tetap waspada sekali lagi, karena memang asing ini masih keluar. Dan untuk broker summary hari ini ada MG, ada CC, ada YP. Di sini adanya distribusi dari MG ini terlihat sangat jelas. BK juga lakukan distribusi. Jadi tetap teman-teman jangan terlalu agresif, jangan
masuk dulu ya. Sebenarnya kita wait and see dulu saja untuk saham PTBA, biarkan dia turun terlebih dahulu ke area supportnya, jangan kita langsung hajar saja. Memang di sini kan banyak nih lakukan pembelian ya, tapi teman-teman jangan FOMO. Intinya adalah lakukan strateginya kita ya buy on weakness sebisa mungkin atau buy dekat dengan area support. Nah, potensi ke 3630 ya sebenarnya mungkin saja, karena memang kan sudah naik tinggi, kemudian adanya dividen yang memang cukup gede ya. Jadi ya teman-teman kalau dia tutupannya memang sampai 3630 ya ini wajar-wajar saja, tapi kita ya lihat saja wait and see apakah memang bertahan dari area S1-nya atau support di area 3920-nya di area sini. Apakah memang bertahan? Kalau memang bertahan ya teman-teman boleh spekulatif buy di area tersebut. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya kita akan bahas dari saham Saratoga nih ya. Saratoga hari ini juga cukup tinggi pergerakannya, ini sempat menyentuh angka yang level tertingginya. Kenapa Saratoga hari ini naik juga? Karena memang grup Saratoga itu salah satunya seperti Adaro ya, beberapa saham lainnya itu ikut naik. Nah, ini juga terdampak ya, karena memang Saratoga kan ini ya untuk emiten investasi terhadap beberapa saham. Nah, ini Saratoga hari ini naik sebesar 12,4%, tutupan closingannya ada di 3450. Hari ini naik ya, cukup tinggi juga hari ini karena memang di atas 10%. Nah, gimana nih gerakannya untuk saham Saratoga? Hari ini volume di atas rata-rata, RSI-nya ini naik ke atas, ini di level 58, yang artinya memang masih cukup bagus peluangnya untuk lanjut ke area 70-an. Nah, untuk Bandarwik di sini ada masuk ya, ini tapi tidak terlalu besar memang untuk Bandarwiknya. Jadi tetap teman-teman sesuaikan saja, kalau sudah punya ini boleh hold terlebih dahulu dengan target area di 3720 ini. Bisa saja tercapai ya selama beberapa hari ke depan nih. Kalau memang teman-teman boleh hold atau mau hold ya boleh-boleh saja. Tapi bagi teman-teman yang memang belum punya itu tunggu saja atau nawar saja terlebih dahulu. Kalau memang esok hari mau langsung HK ya boleh saja, tapi jangan besar atau jangan terlalu besar-besar ya. Itu untuk Saratoga ya, ini memang sudah naik tinggi. Jadi jangan sampai teman-teman itu kena geprek ya atau kena cuci piring untuk nanti saham Saratoga. Nah, silakan sesuaikan saja teman-teman untuk saham Saratoga. Nah, gimana hari ini untuk asing? Hari ini Saratoga hari ini adanya net buy sebesar 26 miliar ini untuk Saratoga. Hari ini untuk broker summary ada BK, ada CC, ada PD, ada YP. Di sini ada BK yang memang mengakumulasi terlihat sangat jelas, kemudian CC memang masuk tapi di sini ada seller juga. Dan di sini ada distribusi dari YU. Nah, ini terlihat jelas di sini ada YU memang melakukan distribusi. Kesempatan YU ini untuk profit taking nih sebenarnya. Jadi ini untuk saham Saratoga. Selanjutnya kita akan bahas dari saham Goto nih. Goto hari ini kita lihat ya, kalau kita request dari Goto gimana ya. Goto kita tunggu chartnya teman-teman ya. Ya, Goto kita lihat di sini untuk ya ini sudah muncul. Nah, Goto hari ini tutupan closingannya ada di 10,3% ya. Ini cukup menarik sebenarnya pergerakan hari ini karena memang Goto ini naik tinggi hanya untuk tradingan biasanya. Nah, closingannya di 364, ini cukup menarik ya. Goto hari ini menyentuh level area dekat dengan area support di area 300, ini sebagai area support pertama. Jadi teman-teman silakan catat support pertama untuk saham Goto. Nah, kalau teman-teman sudah punya ini ya, kalau hari ini di hold ya, ini boleh di hold. Nah, dengan target areanya itu ada di TP pertama itu di 380 ya, ini sebagai area target pertama. Nah, kalau kita lihat nih untuk Goto dari aplikasinya langsung ya, di sini targetnya Goto itu di area sini ya teman-teman, di 380 ini untuk area TP pertama. Nah, TP kedua di 382 ini berdekatan saja. Jadi kita luruskan saja di 380 ini sebagai area target pertamanya. Nah, hati-hati dengan saham Goto karena memang naik tinggi hari ini. Ada lihat di sini adanya penjualan atau Bandarwik di sini melakukan distribusi, ini terlihat sangat jelas. Jadi sesuaikan saja kalau memang teman-teman mau
tradingan untuk Goto, kalau belum punya kita wait and see terlebih dahulu, saran saya kalau memang belum punya ya. Tapi kalau sudah punya esok hari ya silakan sell on high-nya saja. Nah, kita lihat di sini untuk saham Goto itu ada distribusi sangat besar juga nih dari KI ya. Terlihat di sini dari KI ada distribusi dari broker summary-nya. Dan untuk asing hari ini net sell sebesar 40 miliar. Jadi tetap hati-hati teman-teman, karena memang ada distribusi yang cukup dalam di sini, yaitu biasanya ini para nyangkuter yang memang lakukan penjualan, atau memang di sini KI itu ya memang sudah profit taking ya di area sini sebagai area profit taking ya untuk Goto ya, untuk broker KI juga. Jadi tetap sesuaikan saja, saran saya jangan terlalu agresif. Kalau sudah punya besok hari boleh sell on high-nya boleh saja. Nah, berikutnya itu ada saham Raja ya. Kita lihat untuk saham Raja hari ini naik sebesar 19,7%. Nah, ini didukung kenapa sih hari ini Raja juga naik? Karena memang harga minyak bertahan di atas 120 US dollar per barel ya. Ini cukup menarik juga ya. Secara Bandar Week di sini masih menarik juga, ini masih cukup bagus ya. Ini banyak sekali yang memang masuk, secara volumenya juga. Didukung RSI-nya memang masih ya bagus ya di area 79. Ini potensi masih lanjut naik itu masih ada. Nah, kemana nih untuk Raja nih, sampai berapa sih harga tertingginya juga untuk Raja? Kalau teman-teman belum punya, apakah boleh masuk atau tidak? Nah, kita lihat di sini dari sejarahnya dulu ya, atau memang historinya dulu sampai mana nih sebenarnya. Nah, ini ditemukan di sini 478 itu sebagai area resisten berikutnya. Ini sebagai area resisten pendeknya. Jadi kalau teman-teman belum punya ya, ini boleh saja tunggu di area supportnya. Kalau saya mau nunggu ya di area support di area sini teman-teman, di 391 atau di 400 ya, kita luruskan saja. Nah, supportnya itu ada di area Raja itu di area 400 untuk support pendeknya, dengan target TP pertama atau TP target price-nya itu ada di 478. Ini sebagai area target price-nya. Jadi sesuaikan saja. Kalau mau nawar di area 400 ya boleh saja, tapi kalau memang dikasih. Nah, ini takutnya nanti dia tidak bertahan di area 400, dia akan longsor juga. Nah, ini untuk saham Raja. Untuk Raja di sini hari ini ada net sell sebesar 635. Ini tidak terlalu tinggi memang hari ini, karena memang kemarin adanya penjualan. Ini hari ini ada penjualan juga ya. Ini untuk Raja. Broker summary hari ini ada YPMGCC, kemudian sellernya juga ada YPMGCC, sama saja. Ini masih netral karena memang saham Raja ini hanya untuk trading saja. Jadi untuk trading saja sekali lagi. Nah, ini untuk saham Raja.